Anda bukan hamba yang ditinggalkan, Anda adalah hamba yang sedang dipersiapkan. Saudaraku yang sedang diuji, coba tarik napas dalam-dalam. Rasakan, di sudut hati yang paling tersembunyi, adakah pertanyaan yang terus berbisik, sampai kapan penderitaan ini berakhir? Mengapa cobaan ini tidak kunjung usai? Apakah Allah melupakan saya? Mungkin Anda sedang berjuang melawan penyakit yang tidak tersembuhkan, menghadapi kehilangan orang terkasih yang tak tergantikan, atau terperosok dalam lilitan hutang yang seolah tak berujung. Air mata telah tumpah tak terhitung. Energi telah terkuras habis. Anda merasa sendirian, seolah-olah seluruh alam semesta berkonspirasi untuk menjatuhkan Anda. Jika ini adalah yang Anda rasakan, maka berhentilah sejenak. Duduklah dengan tenang, karena video ini bukanlah tentang penderitaan Anda, melainkan tentang janji agung Allah yang tersembunyi tepat di balik penderitaan itu. Dengarkanlah baik-baik. Anda tidak sedang dihukum, Anda tidak sedang diabaikan, Anda sedang dipersiapkan. Di balik tirai kesulitan yang Anda hadapi hari ini, ada sebuah hadiah agung dari Allah yang sedang menunggu. Hadiah itu tidak hanya berbentuk materi, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar. Peningkatan derajat, penghapusan dosa dan kemuliaan yang kekal. Mari kita buka tabir rahasia di balik air mata dan luka, dan temukan kado terindah yang telah disiapkan oleh Sang Maha Penyayang untuk Anda. Babak pertama, penderitaan adalah bahasa cinta para nabi. Kita sering berpikir bahwa penderitaan adalah tanda kebencian atau murka Allah. Ini adalah kesalahan besar yang harus kita luruskan. Faktanya penderitaan dan cobaan adalah bahasa cinta yang digunakan Allah untuk menguji dan mengangkat derajat hamba-hamba pilihannya. Jika Anda merasa ujian Anda berat, lihatlah siapa saja yang paling berat ujiannya. Para nabi dan rasul. Mereka adalah manusia paling mulia, tetapi mereka pula yang paling menderita di dunia. Kisah pertama, Nabi Ayub dan hadiah kesembuhan serta kekayaan berlipat. Siapa di antara kita yang tidak mengenal kisah Nabi Ayub alaihissalam? Beliau adalah seorang yang sangat kaya raya, memiliki ternak yang tak terhitung jumlahnya, anak-anak yang soleh dan soleha, serta hidup dalam kemuliaan. Namun iblis iri, dan Allah mengizinkan iblis untuk menguji keimanannya. Ujian itu datang dengan sangat dahsyat dan beruntun. Pertama, seluruh hartanya hancur dan hilang dalam sekejap. Beliau jatuh miskin. Kedua, semua anak-anaknya meninggal dunia secara tragis. Bayangkan kehilangan kekayaan dan semua anak dalam waktu yang singkat. Ketiga, beliau sendiri ditimpa penyakit kulit yang parah selama bertahun-tahun lamanya, hingga membuat orang-orang menjauhinya, bahkan istrinya hanya tinggal seorang diri yang setia menemani. Beliau hidup dalam penderitaan yang tak terbayangkan, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Bahkan ada riwayat yang menyebut beliau menderita selama 18 tahun. Tetapi tahukah Anda apa yang luar biasa dari Nabi Ayub? Beliau tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan takdir. Beliau hanya berbisik dalam doa yang sangat lembut, meminta pertolongan tanpa menuntut. Sesungguhnya aku telah ditimpa penderitaan, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Ketika kesabarannya mencapai puncak, ketika penderitaannya telah menunaikan tugasnya, di saat itulah hadiah agung dari Allah diturunkan. Allah memerintahkannya menghentakkan kakinya ke tanah. Dari hentakan kakinya, memancarlah mata air dingin yang kemudian menjadi air penyembuh. Nabi Ayub mandi dan meminumnya, dan seketika itu juga penyakitnya hilang total. Tubuhnya kembali sehat, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dan hadiahnya tidak berhenti di situ. Allah mengembalikan hartanya 2 kali lipat lebih banyak. Allah mengembalikan keluarganya dengan memberinya keturunan baru yang jumlahnya 2 kali lipat dari yang beliau miliki sebelumnya. Penderitaan yang beliau jalani selama bertahun-tahun itu bukanlah sia-sia, melainkan adalah investasi kesabaran yang dibayar tunai dengan kekayaan, kesehatan, dan keluarga yang berlipat ganda, serta yang paling utama, derajat kenabian yang abadi. Hikmahnya jelas. Jika Allah mengizinkan penderitaan menimpa Anda, itu karena Dia sedang merencanakan hadiah yang jauh lebih besar daripada apa yang telah Dia ambil dari Anda. Bersabarlah, karena Anda sedang berada di dalam proses investasi Ayub. Kisah kedua, Isra Mi'raj, hadiah di tahun kesedihan. Mari kita lihat pula Rasulullah SAW. Di antara seluruh perjalanan hidup beliau yang penuh perjuangan, ada satu periode yang dikenal sebagai tahun kesedihan, Amul Huzn. Cobaan yang menimpa beliau datang secara beruntun dan sangat menyakitkan. Beliau kehilangan pamannya Abu Thalib, yang selama ini menjadi benteng pelindung fisik beliau dari kejamnya kaum Quraisy. Tidak lama setelah itu, beliau kehilangan istri tercinta Sayyidah Khadijah,
yang merupakan benteng dukungan moral dan emosional beliau. Kehilangan ini membuat Rasulullah merasa sangat sedih dan seolah kehilangan sandaran di dunia. Dakwah beliau semakin sulit, bahkan ketika beliau pergi ke Taif untuk mencari dukungan, beliau malah dilempari batu hingga terluka parah. Saat penderitaan beliau mencapai titik terendah, saat beliau merasa sangat sendiri, di saat itulah Allah memberikan hadiah agung yang tidak pernah diberikan kepada manusia manapun. Perjalanan Isra Mi'raj. Hadiah ini bukan hanya perjalanan fisik, melainkan sebuah pengangkatan spiritual dan penguatan mental yang luar biasa. Rasulullah dibawa melihat surga dan neraka, bertemu para nabi terdahulu, dan menerima perintah salat langsung dari Allah tanpa perantara. Isra Mi'raj adalah cara Allah berbisik kepada kekasihnya, "Dunia menyakitimu, wahai Muhammad. Tetapi aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku memberikanmu hadiah yang melampaui dunia dan segala isinya." Penderitaan beliau di Amul Huzn dibalas dengan kemuliaan tertinggi dan kedekatan, langsung dengan Sang Pencipta. Saudaraku, jika Anda merasa kesepian dan sedih, percayalah, Allah sedang merencanakan sebuah Isra Mi'raj pribadi untuk Anda, sebuah momen pengangkatan spiritual yang akan membuat Anda lupa dengan segala rasa sakit di dunia. Babak kedua, 3 kunci rahasia hadiah di balik penderitaan. Penderitaan Anda bukanlah tanpa makna. Ia datang membawa 3 hadiah kunci yang jika Anda sadari, akan mengubah cara pandang Anda terhadap musibah. 1. Penghapus dosa, pembersihan total. Hadiah pertama, dan ini adalah hadiah yang paling berharga, adalah penghapusan dosa. Dunia ini hanyalah tempat singgah yang kotor oleh kesalahan dan dosa kita. Kita mungkin lupa dengan dosa-dosa kecil yang kita lakukan setiap hari. Tetapi Allah yang Maha Penyayang, ketika Dia memberikan ujian baik itu sakit, kerugian harta, kehilangan, atau kesedihan sesungguhnya, Dia sedang mengirimkan deterjen ilahi untuk membersihkan lembaran amal kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah menimpa seorang muslim suatu musibah, kesusahan, kesedihan, kegundahan, tidak pula gangguan, dan tidak pula kesakitan, hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan itu Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya." Bayangkan, setiap tetes air mata yang Anda tumpahkan, setiap rasa sakit yang Anda tahan, setiap malam tanpa tidur karena beban pikiran, semua itu sedang ditukar oleh Allah dengan pahala dan pengampunan dosa. Hadiahnya adalah kesempatan untuk menghadap Allah dalam keadaan bersih. Jika penderitaan Anda hari ini membuat Anda terbebas dari siksa di akhirat, bukankah penderitaan itu menjadi hadiah paling indah? Jangan fokus pada sakitnya, fokuslah pada nilai pengampunannya. 2. Pengangkat derajat, promosi jabatan abadi. Hadiah kedua adalah peningkatan derajat, rafu ad-darajat. Jika Anda ingin mencapai puncak gunung, Anda harus melalui jalan yang mendaki dan terjal. Tidak ada orang yang mencapai puncak dengan berjalan di jalan datar. Penderitaan adalah jalan mendaki yang akan membawa Anda ke tempat yang tinggi di sisi Allah. Tempat yang tidak akan mungkin Anda raih hanya dengan salat sunnah atau puasa biasa. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho terhadap ujian tersebut, maka baginya ridho Allah, dan barang siapa yang marah terhadap ujian tersebut, maka baginya murkanya." Penderitaan Anda adalah bukti bahwa Allah sedang mempromosikan Anda. Dia melihat potensi, kesabaran yang luar biasa dalam diri Anda. Dia tahu Anda mampu menanggungnya, sehingga Dia memberikan ujian yang sesuai dengan kapasitas Anda. Setiap hari Anda bertahan dalam kesabaran adalah satu anak tangga menuju kedudukan yang lebih mulia di surga. Hadiahnya adalah kedudukan yang mulia yang akan membuat Anda menjadi iri oleh orang lain kelak di hari kiamat. Penderitaan yang singkat di dunia ini akan ditukar dengan kemuliaan yang kekal. 3. Dekatnya Sang Pengasih, hubungan paling murni. Hadiah ketiga adalah kedekatan paling intim dengan Allah. Kapan biasanya kita paling tulus dalam berdoa? Ketika kita sehat, kaya, dan bahagia? Atau ketika kita sedang terpuruk, sakit, dan putus asa? Tentu saja saat kita terpuruk. Penderitaan adalah saringan yang memisahkan kita dari segala ketergantungan selain Allah. Ketika semua pintu pertolongan manusia tertutup, ketika dokter menyerah, ketika teman menjauh, hanya ada satu pintu yang tetap terbuka, pintu Allah. Penderitaan memaksa Anda untuk berlutut di malam hari, mengangkat tangan, dan memohon dengan linangan air mata. Momen-momen intim itu, doa-doa tulus yang keluar dari hati yang remuk, adalah hadiah paling manis dari penderitaan. Sebab, pada saat itulah Anda sedang menjalin hubungan cinta yang paling murni dengan Sang Khalik. Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."
QSL Insyirah 6. Bukan setelah kesulitan, tetapi bersama. Kemudahan itu sudah ada di dalam kesulitan itu sendiri. Hadiahnya adalah rasa hadirnya yang menenangkan, menghilangkan rasa sepi, dan memberikan kekuatan tak terbatas. Babak ketiga, kisah nyata hadiah yang menanti. Mari kita tutup dengan sebuah kisah nyata modern yang membuktikan janji Allah. Namanya adalah Ibu Titik, bukan nama sebenarnya. Hidupnya dipenuhi kebahagiaan. Beliau dan suaminya sudah lama menabung untuk ibadah haji. Setelah penantian yang panjang, porsi haji mereka didapatkan, dan jadwal keberangkatan sudah di tangan. Namun di tengah pandemi cobaan datang. Suaminya yang sangat dicintai tiba-tiba sakit, dan meninggal dunia akibat virus mematikan. Penderitaan Ibu Titik luar biasa. Ia harus mengurus jenazah sendirian, menghadapi kesepian, dan membatalkan rencana suci yang telah mereka impikan berdua. Air mata Ibu Titik tumpah. Ia merasa sedih, tetapi di tengah kesedihan itu, ia terus mengulang. Ini takdir Allah, aku ridho. Ya Allah, Engkau pasti punya rencana yang lebih baik. Jadwal keberangkatan haji terpaksa ditunda. Beliau juga sempat sakit parah hingga sulit berjalan. Beliau hampir memutuskan untuk menarik semua biaya haji suaminya. Namun takdir berkata lain. Tiba-tiba proses pelimpahan porsi haji suaminya dimudahkan. Dan yang lebih menakjubkan, saudara kandungnya yang selama ini tidak pernah terpikir bisa berangkat bersama, mendapatkan kloter yang sama dengannya. Ibu Titik yang tadinya sulit berjalan, dimampukan oleh Allah untuk menunaikan seluruh rukun haji, bahkan melaksanakan badal haji, menggantikan suaminya yang telah wafat. Ia melakukan tawaf sa'i, hingga melempar jumrah sendiri dengan tongkat, penuh keyakinan. Tahukah Anda apa hadiah terindah baginya? Fasilitas yang beliau terima selama di Tanah Suci terasa sangat spesial, seolah-olah beliau mendapatkan fasilitas paket khusus. Hotelnya tidak jauh, perjalanannya dimudahkan, dan yang paling utama, perasaan dekat dengan Allah yang ia rasakan di Tanah Suci melenyapkan semua kepedihan dan kesedihan karena kehilangan suaminya, penderitaan karena kehilangan suaminya ditukar dengan kehormatan menunaikan haji, sebuah ibadah yang membersihkan dosa dan menjanjikan surga dengan fasilitas yang terasa seperti kado langsung dari Allah. Kisah ini membuktikan Allah tidak pernah salah meletakkan cobaan. Cobaan itu adalah bungkusnya. Tetapi di dalamnya, Allah telah menyematkan hadiah yang jauh lebih besar dari penderitaan Anda. Saudaraku, jika hari ini Anda sedang terpuruk, jika penderitaan ini terasa seperti akhir dari segalanya, ingatlah 3 nama. Nabi Ayub, Nabi Muhammad, dan Ibu Titik. Penderitaan adalah penempaan, bukan hukuman. Air mata Anda sedang dibersihkan dari dosa. Luka Anda sedang diangkat derajatnya. Dan sebentar lagi, Anda akan dibukakan hadiah yang membuat Anda lupa dengan semua rasa sakit ini. Pegang teguh janji ini. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Teruslah berjalan, teruslah berdoa, dan bersabarlah sejenak. Karena hadiah Allah yang terindah sedang menunggu Anda di ujung kesabaran ini. Satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Setelah menyimak semua kisah ini, hadiah apakah yang paling Anda yakini sedang Allah siapkan untuk Anda di balik penderitaan terberat Anda hari ini? Pikirkan dan yakinilah,